PT Smart Tbk atau Smart adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia. Eka Cipta Wijaya memulai bisnisnya di Makassar pada tahun 1938 yang kemudian dikenal dengan Sinarmas. Kini, Sinarmas dengan 6 pilar bisnisnya terdiri atas 380.000 karyawan dan 500.000 karyawan tidak langsung, dengan berlandaskan visi menjadi perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terintegrasi dan terbaik. Sedangkan misi secara efisien, perusahaan menyediakan produk, solusi, serta layanan agribisnis dan konsumen. Sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang sangat berharga. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan manajemen sumber daya manusia yang tepat. Pada dasarnya, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan perusahaan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga perusahaan tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, diperlukan tata kelola yang baik termasuk dalam manajemen karyawan. Bagian atau unit yang biasanya bertanggung jawab dalam sumber daya manusia adalah Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu HRD atau Human Research Department. Tahapan perencanaan manajer HRD dimulai dari pengadaan tenaga kerja, di mana pengadaan tenaga kerja dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien dalam perusahaan. Pengadaan tenaga kerja, di mana pengadaan tenaga kerja yang dilakukan menggunakan metode terbuka. Pengadaan diinformasikan secara luas di media massa dengan tujuan untuk mendapatkan karyawan yang qualified. Tahap berikutnya adalah perekrutan tenaga kerja. Perekrutan pada dasarnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan dengan mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. Perusahaan merekrut karyawan yang bertalenta dari generasi milenial. Melalui program Graduate Management Development, program ini dikembangkan berdasarkan kompetensi utama yang diperlukan karyawan untuk menjadi seorang pemimpin masa depan di berbagai posisi kritikal. Perusahaan juga meluncurkan program Smart Start Onboarding untuk dapat memastikan bahwa karyawan baru dapat memulai bekerja secara positif dan efektif di Smart Tbk. Tahap berikutnya adalah seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja dilakukan untuk dapat memilih karyawan yang berkualitas. Seleksi yang dilakukan Smart adalah melalui tes psikotes dan interview. Smart Tbk akan melakukan tes psikotes kepada calon karyawannya dengan memberikan soal-soal yang dapat dikerjakan dalam waktu tertentu. Setelah tahap ini selesai, maka Smart Tbk akan mengkonfirmasi kepada calon karyawan yang lolos untuk mengikuti tahap interview. Tahap interview dilakukan 2 minggu setelah tahap psikotes selesai. Tahap pemberian training atau latihan kepada karyawan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian atau skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas performa karyawan meningkat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan. Program pelatihan mencakup pelatihan teknis, pelatihan manajerial, dan kepemimpinan yang secara khusus dirancang untuk mengembangkan potensi penuh para karyawan Smart Tbk. Pelatihan untuk karyawan Smart Tbk adalah wajib untuk setiap tingkatan, mulai dari program pengembangan manajemen dasar untuk karyawan baru, hingga program pengembangan manajemen pengawasan, program pengembangan manajemen menengah, dan program pengembangan manajemen eksekutif. Untuk memperkuat akuisisi karyawan bertalenta, maka perusahaan meluncurkan program Smart Future Leader, program pelatihan manajemen eksekutif yang bertujuan untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan dengan kemampuan kepemimpinan yang kuat,
mengacu pada nilai-nilai dan budaya perseroan perusahaan. Selain itu, Smart TBK juga menggunakan program Workday sebagai salah satu penerapan cara kerja yang baru untuk para karyawan sebagai sistem operasional sehari-hari, di mana program yang diterapkan tersebut diharapkan untuk memampukan tim sumber daya manusia atau SDM dan para manajer lini untuk berkolaborasi secara lebih efektif dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Pada tahun 2019, perusahaan Smart TBK mengeluarkan dana sebesar 24 miliar rupiah untuk pelatihan dan pengembangan para karyawan. Berikutnya adalah motivasi kerja. Motivasi kerja dilakukan dengan tujuan untuk mendorong gairah dan semangat kerja para karyawan secara optimal dan maksimal di perusahaan. Motivasi yang diberikan adalah penghargaan dalam bentuk apresiasi terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan tepat waktu dan promosi jabatan kepada karyawan yang telah memberikan effort yang lebih ke perusahaan. Selain itu, Smart TBK juga memberikan kebebasan berserikat dan keanggotaan serikat pekerja. Kebebasan berserikat diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang sejalan dengan Konvensi ILO Nomor 98 tentang kebebasan berorganisasi dan perundingan bersama. Setiap unit memiliki perwakilan serikat yang dipilih oleh anggota. Perwakilan serikat bertemu dengan perwakilan manajemen secara berkala di forum bipartit untuk membahas dan menyelesaikan berbagai isu. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan industrial yang damai dan produktif melalui dialog terbuka dan komunikasi yang saling menghormati di tempat kerja. Tahap selanjutnya adalah arahan pengembangan karir. Pengembangan karir bertujuan untuk dapat menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan, serta pemberian kesempatan kepada karyawan untuk dapat meningkatkan kemampuan kinerjanya. Perusahaan Smart memberikan fast track career untuk para entry level, di mana para entry level diberikan manajemen program untuk dapat menuju mid level seperti Graduate Development Program atau GDP yang dirancang untuk mempersiapkan fresh graduate menjadi tenaga kerja handal dan menjadi pemimpin masa depan melalui program pelatihan dan pengembangan yang intensif. Dan juga Management Development Program atau MDP yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia terbaik untuk berada di level manajerial. Selanjutnya, untuk menuju tahap senior dan top level maka diberikan pengembangan Executive Competency Development Program ECDP yang bertujuan untuk mempersiapkan SDM terbaik berada di level eksekutif. Berikutnya adalah analisis jabatan kepada karyawan. Analisis jabatan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap posisi kritikal dijabat oleh karyawan bertalenta dan unggul. Untuk membangun jalur suksesi kepemimpinan yang kuat, perusahaan Smart secara rutin melakukan talent review. Talent review adalah suatu forum untuk menelaah kinerja karyawan, di mana semua pemimpin senior bertanggung jawab atas seluruh anak buahnya, termasuk kinerjanya dalam perusahaan. Kompensasi. Pemberian kompensasi dilakukan dengan tujuan untuk menunjang kesejahteraan para karyawan sebagai bentuk balas jasa yang telah diberikan. Kompensasi yang Smart berikan mencakup kompensasi finansial langsung. Smart memberikan imbalan sesuai upah minimum yang diterapkan oleh otoritas provinsi dan kabupaten. Kompensasi finansial tidak langsung. PT Smart TBK mengikut sertakan seluruh karyawan dalam program Jam Sostek dan Smart juga memberikan rumah dinas kepada staf yang bekerja di perkebunan. Kompensasi non-finansial. Smart TBK memberikan anak-anak para pekerja pendidikan berkualitas di sekolah-sekolah perkebunan. Meskipun sudah direncanakan dengan baik, namun seringkali masih terdapat kesenjangan antara perencanaan SDM dalam pengembangannya dan implementasi strategi SDM. Menurut analisis kelompok kami, saat ini kendala yang dihadapi perusahaan adalah kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan.
Selain itu, terdapat masalah lainnya seperti kurangnya pelatihan yang telah dijalani oleh karyawan, kurangnya pengalaman kerja yang dimiliki, dan minimnya fasilitas kerja yang ada di kantor, sehingga menyebabkan kurang baiknya kinerja dari karyawan-karyawan tersebut. Pernyataan tersebut diambil dari jurnal Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Pada dasarnya, pendekatan pelaksanaan sistem strategi yang perusahaan gunakan untuk memanajemen karyawan adalah pendekatan Objective and Key Result atau OKR, yaitu sebagai suatu sistem pelaksanaan strategi untuk mencapai kinerja bisnis. Melalui OKR, setiap karyawan diharapkan bekerja dengan semangat sederhana, presisi, modular, untuk mencapai target yang ambisius, konkret, berorientasi pada tindakan, dan berfokus pada kinerja. Menurut kelompok kami, perusahaan Smart Tbk sangat memperhatikan kesejahteraan para karyawannya. Selama pandemi COVID-19, perusahaan tidak memberlakukan PHK terhadap para karyawannya, seperti pada dialog Aneke Wijaya dengan Managing Director Sinarmas, Bapak Gandhi Sulistianto dalam Squawks CNBC Indonesia. Kami meminta kepada para karyawan yang white collar, dalam arti karyawan-karyawan yang staf ke atas ya, untuk bisa membantu menyisihkan sebagian dari gaji dan THR-nya untuk bisa berbagi kepada karyawan-karyawan yang blue collar, di mana kita menginisiasi ya, yayasan dari Sinarmas ini yang namanya Eka Cipta Foundation mengumpulkan dana dari mereka-mereka yang white collar itu untuk nanti disalurkan kepada yang blue collar. Dan blue collar ini memang yang menjadi mayoritas daripada karyawan Sinarmas yang jumlahnya kurang lebih 400.000. Seperti buruh-buruh di pabrik, ya, supir-supir, kemudian para office boy, dan segala macam yang saat ini mereka ini butuh dukungan karena mereka berkurang tentu saja jam kerjanya, karena harus sebagian juga melakukan work from home, dan mereka tetap kebutuhannya justru meningkat pada saat-saat seperti ini. Itulah yang kita mau substitusi di luar kebijakan pemerintah. Kita menginisiasi untuk para staf ke atas bisa ikut memikirkan mereka. Hal ini tak lepas akan kebutuhan sumber daya manusia bagi keberlangsungan masa depan perusahaan Smart Tbk. Oleh sebab itu, sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan kompetitif yang potensial karena kompetensi yang dimilikinya berupa intelektualitas, sifat keterampilan, karakter personal, serta proses intelektual dan kognitif tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk melakukan pengembangan melalui pelatihan kepada SDM atau merangsang SDM-nya agar senantiasa learning by doing sesuai dengan learning organization.